dasar dengan presensi 11 dengan nomor NIM 2211031069. Nah, di sini saya akan mengajak adik saya yaitu belajar tentang karakteristik kenampakan malam. Nah, di sini khususnya di dataran tinggi nanti setelah saya mengajak adik saya untuk melihat pembelajarannya di YouTube, nanti saya akan mengajak adik saya ke salah satu wilayah di dataran tinggi, yaitu di daerah Kintamani. Jadi adik saya bisa diperkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Ika Mang Ardiawan. Saya kelas 4 dari SDN Manekliu. Nah, langsung saja ada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kenampakan karakteristik kenampakan alam. Nah, di sini saya akan menggunakan media, yaitu media digital, yaitu lewat YouTube. Di sini adik saya suruh menyimak terlebih dahulu, nanti mencatat poin pentingnya. Setelah itu baru kita langsung ke jalan-jalan di daerah dataran tinggi, yaitu Kintamani. Nah, bisa disimak dulu videonya. Semoga akan mengimbas dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan mengidentifikasi karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dataran Dataran tinggi. Bisa disimak dulu videonya. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit karena dataran tinggi memiliki ketinggian lebih tinggi daripada bukit. Dataran tinggi ditunjukkan oleh warna kuning dan orange kemerah-merahan pada peta. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu udara yang sangat sejuk dan tanah yang sangat subur. Nah, yang tadi dijelaskan ada dataran tinggi. Bisa dicatat dulu ciri-ciri dataran tinggi. Berikut contoh-contoh pemanfaatan dataran tinggi. Di antaranya yaitu sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, kubis, juga lahan pertanian buah-buahan. Selain itu, juga digunakan untuk lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kinang. Juga digunakan sebagai lahan peternakan sapi penghasil susu, area pemukiman penduduk, juga tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Nah, lahan pertanian di manfaat dataran tinggi yaitu sebagai lahan pertanian. Yang pertama adalah lahan pertanian, yang kedua ada lahan perkebunan, yaitu kalau di daerah kita itu kebun kopi sama kebun jeruk. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi sebagai petani, peternak, juga pelaku usaha, penyewaan tempat peristirahatan, dan masih banyak yang lain. Nah, ada mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi. Mata pencaharian bisa dicatat dulu. Mata pencaharian
mata pencaharian. Nah, yang satu, yang pertama luarnya satu ada petani. Nah, jadi mayoritas mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi itu sebagai petani. Nah, yang kedua ada peternak. Dan yang ketiga ada sewa atau penginapan. Dan petani ada pertama ada petani jeruk dan petani kopi. Nanti kita akan lihat pertanian kopi dan jeruk. Nah, yang untuk peternakannya di sini peternakan sapi. Nah, ada juga ini yang sewa penginapan itu kita bisa lihat di Kintamani itu ada juga penginapan, kafe atau dan masih banyak lagi. Nah, nanti kita akan jalan-jalan sambil lihat kebun jeruk dan juga pegunungan di Kintamani, yaitu Gunung Batur ada. Jadi kita akan lihat ke sana. Bisa untuk pelajaran hari ini kita akhiri dulu di sini. Nanti kita lanjutkan ke langsung terjun ke alam. Nah, ini kita bisa melihat peternakan sapi di dataran tinggi. Nah, ini bisa dilihat dulu sapinya. Nah, ini dia salah satu peternakan sapi yang ada di dataran tinggi. Bisa dilihat dulu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kak, sapinya ini untuk apa? Kalau sapi ini bukan untuk dicari susunya, melainkan ini khusus sapi untuk dipotong. Nanti misalnya kalau ada hari raya seperti agama Islam itu nanti akan dipotong pada saat hari raya Idul Fitri dan juga Lebaran itu. Akan saling mengerti. Baik, selanjutnya kita akan melihat lagi kebun jeruk. Buah jeruknya nih, tapi jeruknya ini masih belum masak, masih dalam proses. Biasanya nanti kalau bulan 8 itu baru siap dipanen. Ada pertanyaan untuk jeruknya ini? Tidak. Ini bersebelahan dengan jeruk ada juga kebun kopi. Ini juga kebun kopi. Yang sebelah sini banyak ya buahnya. Nah, ini untuk buah kopinya ini nantinya akan diolah menjadi serbuk kopi itu. Nanti serbuk kopi itu akan dijual di sana di daerah pariwisata, dan di daerah Batur itu banyak ada kafe-kafe itu. Jadi ini dipetik, diserahkan ke pengepul, langsung diolah menjadi tepung kopi. Nanti kopinya akan disuguhkan untuk menikmati objek wisata di daerah Kintamani. Nah, nanti kita langsung ke Kintamani untuk melihat banyak objek wisata di sana.
Nah, sekarang kita lagi berada di salah satu tempat wisata di dataran tinggi, yaitu di Batur Kintamani. Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Batur dan juga Danau Batur. Bisa juga melihat keadaan Bukit Abang dari sini. Jeruk yang di kebun tadi itu nantinya akan dijual di daerah sini, di daerah Batur kita ini. Itu juga akan dijual di sini. Jadi mana sudah sempat lihat-lihat keadaan di dalam sini. Nah, jadi sesuai di video tadi, gimana rasanya udara di daerah sini? Sejuk, tapi ya sudah agak dingin. Nah, inilah udara di pegunungan, yaitu udaranya sangat sejuk. Tapi karena kita nih jalannya sudah sore, jadinya udaranya sudah mulai dingin. Nah, sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.